Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ila Purwa dari kelas 11 MIPA 8 SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang gelombang cahaya. Praktikum ini terdiri dari 2 praktikum, yaitu yang pertama, praktikum difraksi pada celah tunggal, dan yang kedua adalah praktikum interferensi pada celah ganda ion. Sebelum memulai praktikum pertama, yaitu difraksi pada celah tunggal, mari kita lihat dahulu pengertian dari difraksi. Difraksi adalah fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang tersebut melewati sebuah celah sempit. Menurut prinsip Huygens, setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Setelah memahami pengertian dari difraksi, mari kita lanjut ke praktikum pertama. Alat benda yang diperlukan adalah pertama ada laser sebagai sumber cahaya. Lalu ada penyangga. Tiga penjepit kertas. Plastik bekas SIM card yang telah dipotong untuk membuat celah. Kertas untuk mengukur lebar celah. 2 buah penggaris. Dan yang terakhir adalah alat proyeksi atau yang biasa disebut layar. Setelah itu, mari kita lanjut ke cara kerjanya. Pertama-tama, letakkan penggaris hingga menyentuh layar. Penggaris ini berfungsi untuk mengukur jarak dari layar ke celah. Setelah itu, ambil plastik SIM card dan juga 2 penjepit kertas. Lalu jepit kedua ujungnya seperti ini. Kita akan mencari lebar celah. Di sini kita menggunakan ketebalan kertas. Ambil kertas, lalu sesuaikan ke dalam celah tadi. Setelah itu kita tarik kertasnya. Gunakan penjepit kertas untuk menyangga searah vertikal. Lalu letakkan di sini. Setelah itu, ambil laser, lalu letakkan di atas penyangga. Lalu nyalakan laser. Letakkan di belakang celah. Lalu sesuaikan ke arah celah. Ini merupakan hasil proyeksi dari difraksi celah tunggal. Ini adalah titik terang pusat. Mari kita tandai. Lalu ini adalah titik gelap pertama. Ini adalah titik gelap kedua. Titik gelap ketiga. Titik gelap keempat. Titik gelap kelima. Titik gelap keenam. Titik gelap ketujuh. Titik gelap ke-8, titik gelap ke-9, dan titik gelap ke-10. Jadi, ada beberapa ukuran yang dapat kita peroleh. Hal ini dapat kita tinjau dari proyeksi pada layar. Di mana di sini adalah titik terang pusat, lalu di sini ada titik gelap ke-10. Jarak antara titik gelap ke-10
sampai ke titik terang pusat adalah jaraknya adalah 2 cm. Dilambangkan dengan Y. Mari kita tulis apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah Y, yaitu 2 cm. Untuk titik gelap yang ke-10 yang biasa dilambangkan dengan N. Setelah itu, mari kita ukur jarak antara layar ke celah. Jaraknya adalah 30 cm. Jarak antara layar ke celah dilambangkan dengan L besar, yaitu 30 cm. Ini merupakan kertas yang kita gunakan untuk mengukur ketebalan celah. Ketebalan celah dilambangkan dengan D kecil, yaitu 0,01 mm. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Gambar ini menunjukkan fenomena difraksi pada layar, dengan lambda adalah panjang gelombang sumber cahaya, theta adalah sudut yang dibentuk oleh cahaya yang terdifraksi dengan terang pusat, dan D adalah lebar celah. Gambar ini merupakan proses difraksi cahaya ketika melewati celah tunggal. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Untuk interaksi minimum akan menghasilkan pola gelap dengan rumus D sin theta sama dengan N lambda. N adalah urutan pita gelap. Jika sudut theta memiliki nilai yang kecil, maka rumus tadi akan menjadi dy per L sama dengan lambda N. Y adalah jarak antara pita gelap terdekat dan L adalah jarak antara celah ke layar. Penyelesaian praktikum difraksi celah tunggal. Diketahui, Y sama dengan 2 cm, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. N adalah 10, L sama dengan 30 cm, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter, dan D adalah 0,01 mm, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Yang ditanyakan adalah lambda atau panjang gelombangnya. Di sini kita akan menggunakan rumus dy per L sama dengan lambda dikali N. Untuk mencari lambda, maka rumusnya menjadi dy per Ln. Setelah itu, kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui tadi ke dalam rumus, dan diperoleh nilai lambda adalah 6,7 dikali 10 pangkat min 8 meter. Sebelum memulai praktikum yang kedua, yaitu interferensi pada celah ganda Young, mari kita lihat dahulu pengertian dari interferensi. Interferensi adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang saling tumpang tindih pada suatu titik tertentu dalam ruang. Interferensi sebagian besar dibahas untuk gelombang koheren. Dua buah gelombang dikatakan koheren bila kedua gelombang memiliki frekuensi sama dan beda fase yang konstan. Kedua gelombang tersebut bersifat saling menguatkan atau konstruktif, dan dalam pengamatan akan terlihat garis yang terang. Namun, apabila kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperlemah atau bersifat destruktif, akan menghasilkan garis gelap pada pengamatan. Interferensi konstruktif terjadi pada dua gelombang yang sefase bertemu pada suatu titik, sedangkan interferensi destruktif terjadi pada dua gelombang yang berlawanan fase. Setelah mengetahui pengertian dari interferensi, mari kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu interferensi pada celah ganda Young. Alat dan bahan yang diperlukan adalah laser sebagai sumber cahaya. Ada penyangga, dua penjepit kertas, dan juga ini adalah cover buku atau bisa menggunakan kertas apapun yang tebal, lalu dipotong seperti ini. Di sini saya menggunakan ukuran lubangnya 0,1 cm atau 1 mm dan juga lubang tengah sebagai penghalangnya 0,5 cm atau 5 mm. Lalu ada dua penggaris dan juga alat proyeksi atau yang biasa disebut layar. Mari kita lanjut ke cara kerjanya. Pertama-tama, letakkan penggaris hingga menyentuh layar.
Setelah itu, ambil cover buku dan juga penjepit kertas. Pasang penjepit kertas seperti ini untuk menyangga cover buku. Lalu letakkan di sini. Setelah itu, letakkan laser ini di atas penyangga. Lalu, letakkan laser ini tepat di belakang celah. Setelah itu, nyalakan senternya. Ini adalah hasil proyeksi dari interferensi celah ganda. Ini merupakan titik terang pusat, dan ini merupakan titik terang pertama. Setelah itu, mari kita ukur jarak antara titik terang pusat dan juga titik terang pertama, yang biasa dilambangkan sebagai Y. Jarak antara titik terang pusat dan juga titik terang pertama adalah 6,5 cm. Mari kita tulis apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah Y, yaitu 6,5 cm. Untuk titik terang yang pertama dilambangkan dengan N, yaitu 1. Setelah itu, mari kita ukur jarak antara celah ke layar. Jaraknya adalah 30 cm. Dilambangkan dengan L besar, yaitu 30 cm. Lalu lebar celah adalah D kecil, yaitu 7 mm. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Tahukah kamu, orang yang pertama kali mendemonstrasikan interferensi cahaya adalah Thomas Young, sehingga kita mengenalnya dengan interferensi celah ganda Young. Berdasarkan penjelasan di awal, cahaya memiliki dua pola, yaitu gelap dan terang karena sifatnya yang konstruktif dan destruktif. Garis terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Sedangkan garis gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Ini merupakan gambar ilustrasi dari interferensi celah ganda, dengan Y adalah jarak antara garis terang ke N menuju pusat, dan D jarak antar celah, L jarak antara celah ke layar, dan N adalah orde interferensi. Dalam interferensi celah ganda Young terdapat dua persamaan, yaitu interferensi maksimum atau garis terang dengan rumus DY per L sama dengan lambda dikali N, dan juga interferensi minimum atau garis gelap dengan rumus DY per L sama dengan N-1 dikali lambda. Penyelesaian praktikum interferensi celah ganda. Diketahui, Y sama dengan 6,5 cm diubah menjadi meter menjadi 6,5 kali 10 pangkat min 2 meter. N sama dengan 1, L sama dengan 30 cm diubah menjadi meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter, dan D adalah 7 mm diubah menjadi meter menjadi 7 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang ditanyakan adalah lambda atau panjang gelombangnya. Di sini kita menggunakan rumus DY per L sama dengan lambda dikali N. Untuk mencari lambda, maka rumusnya berubah menjadi DY per Ln. Setelah itu, substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui tadi ke dalam rumus, dan didapatkan nilai lambdanya adalah 1,5167 dikali 10 pangkat min 3 meter. Sekian praktikum tentang gelombang cahaya yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.